Paham? Kalau kita pilih pemimpin yang soleh, semua perbuatan baik yang dibuat oleh pemimpin soleh itu, kita akan mendapatkan bagian pahala. Tapi ketika pemimpin yang soleh itu kita angkat, setengah jalan dia khianat, seluruh dosanya dia yang pikul, kita gak ikut. Ini kita ditakut-takuti kok kalau pilih pemimpin, nanti kalau dia berdosa kau ikut. Enggak, kalau dia orang soleh kita angkat, dia jahat di belakang kita, dia yang tanggung, orang dia orang Islam kok. Kita enggak, amanah kita berikan kepadanya ini 5 tahun. Kalau dia khianat dia yang tanggung jawab, kita enggak ikut. Jangan golput. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Inilah yang disebut wafat itu. Allah mau menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti. Paham? Kalau kita pilih pemimpin yang soleh, semua perbuatan baik yang dibuat oleh pemimpin soleh itu, kita akan mendapatkan bagian pahala. Tapi ketika pemimpin yang soleh itu kita angkat, setengah jalan dia khianat, seluruh dosanya dia yang pikul, kita gak ikut. Ini kita ditakut-takuti kok kalau pilih pemimpin, nanti kalau dia berdosa kau ikut. Enggak, kalau dia orang soleh kita angkat, dia jahat di belakang kita, dia yang tanggung, orang dia orang Islam kok. Kita enggak, amanah kita berikan kepadanya ini 5 tahun. Kalau dia khianat dia yang tanggung jawab, kita enggak ikut. Jangan golput. Ini kita mau sholat isya nih, kita panggil dia imam 3 orang. Siapa imam? Bapak lah, oh, kamu lah, bapak lah, aku agak serak. Bapak lah, ayah dia jadi imam. Kita angkat dia jadi imam sholat isya. Tiba-tiba 2 rakaat dia kentut, karena nggak bunyi diteruskan aja sama dia. Yang berdosa yang ngangkat atau imamnya? Yang ngangkat ikut dapat dosa nggak? Enggak, karena dia orang berakal, dia orang Islam, dia tanggung jawab, diberi amanah kok khianat. Paham? Tapi kalau yang kita angkat orang kafir, sini dulu bah, Gultom sini dulu. Apa? Aku bukan orang Islam, aku nggak punya agama, aku PKI aku. Jadi imamlah kau sekali. Aku PKI, aku nggak ada agama aku. Sekali-sekali variasi. Jadi imamlah PKI yang nggak percaya Tuhan, nggak kentut pun dia masjid ini berdosa semua. Betul nggak? Paham? Penting nggak itu milih pemimpin yang soleh? Bertanggung jawab nggak di hari kiamat nanti? Udah pandai lah kalian kalau begitu. Udah 9:30. Tadi mulai jam 8 loh. Janganlah kita menyesal di kubur. Kalau nanti kita iman nggak beres di kubur, kubur itu berubah jadi lembah neraka. Iftahu baban ilan nar. Kata malaikat, bukakan pintu yang tembus dari kuburannya ke neraka. Ciumkan bau busuk neraka setiap hari kepadanya. Panas neraka itu uapnya, kirim ke kuburannya. Maka menyempitlah kubur sesempit-sempitnya sampai tulang rusuknya tikam menikam satu dengan lain. Maka Nabi berdoa, wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin niron. Jangan jadikan kuburnya seperti lembah neraka. Menyesal di kubur nanti. Oleh karena itu mari kita gemakan, kita hidupkan agama dalam kehidupan kita. Setiap satu sunnah Nabi kita buat, kita dapat 10 pahala, 1 hasanah. Masuk WC aja kita bisa dapat 80 pahala, 8 hasanah kalau caranya cara Nabi. Langkahkan kaki kanan dapat 1 hasanah, 10 pahala. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, dapat 2 hasanah, 20 pahala. Jongkok waktu buang air besar, air kecil, 3 hasanah, 30 pahala. Istibroh waktu buang air kecil, 4 hasanah, 40 pahala. Tutup cuci dengan air istinja, 5 hasanah, 50 pahala. Tutup aurat sempurna di kamar mandi supaya keluar aurat kita nggak dilihat orang, 6 hasanah, 60 pahala. Waktu keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan, 7 hasanah, 70 pahala. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani, selama di WC dapat 8 hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 hasanah dibayar 10 pahala, selama di WC dapat 80 pahala. Karena ikut sunnah Rasulullah sallallahu.
Maka saya kalau ada WC masjid dikunci saya protes. SMP saya sudah protes. Kenapa dikunci tadi Pak? Saya mau buang air kecil nggak ada dikunci. Apa kata yang punya masjid? Dilihat saya. Saya kunci. Karena banyak orang masuk ke WC ini cuma buang air aja. Kencing aja. Habis itu pergi nggak sholat. Ya Allah Pak, kamar mandi memang tempat kencing. Kalau ada orang masuk kamar mandi sholat, gila lah dia. Itu kamar mandi memang tempat buang air kecil. Tapi kalau buang air kecil ke situ pakai cara Rasul, dapat 80 pahala. Yang bangun pun dapat 80 pahala. Paham? Yang mau masuk ke masjid, ke kamar mandi masjid buang air kecil, itu orang beriman. Kalau orang durhaka, apalagi kafir, ngapain susah-susah kamar mandi? Di bawah pohon aja, selesai. Betul? Ini semua akan ditimbang di hari kiamat. Penyebab siksa kubur adalah salah satunya nggak beres waktu buang air kecil. Ceboknya nggak beres, kecipratan sana sini. Di hari kiamat dia akan